Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi saudara-saudara kita itu, ya, yang telah bersolawat, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya aku ucapkan terima kasih untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, ya, tapi linknya, ya, jangan diunduh, dipotong-potong sakarepmu dewe, semau-maumu sendiri lalu kamu unggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya enggak bisa sebut kalian satu persatu, ya. Ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sementara WA-nya masih belum bisa dihubungi, ya, karena sudah didaftar sama Gerai itu, cuman menunggu jawaban dari WA, ya. Dan ini masih menunggu. Kalau memang nanti tidak bisa, sepertinya kita berharap semoga bisa, ya, bisa dihidupkan kembali. Kalau memang kemungkinan terburuk tidak bisa, ya, kita ganti nomor WA nanti, ya. Oke, apa kacamatanya Bapak? Kita lanjutkan kajian kita, ya. Ini sekarang seri yang ke-14, ya. Kemarin yang ke-13, sekarang yang ke-14, ya. Ini sudah aku jelaskan, ya, seorang nabi, ya, di antara saudaramu yaitu Israel Arab, ya, dan sudah diwanti-wanti, ya, hati-hati kalau tidak taat, tidak mengikuti beliau, ya. Kemarin sudah aku sampaikan. Sekarang kita melangkah ke depan lagi, ya. Jadi ada 3 ayat spektakuler, dan kita masuk ayat yang ketiga yang sangat spektakuler karena polemiknya tinggi banget di situ, ya. Polemiknya tinggi banget. Ini lagi puasa jadi slowly, ya, nggak ada kopi. Yang penting kita bisa ngaji dan kamu bisa paham. Oke, kita akan merujuk kepada kitab Ulangan 34:10. 34:10, ya. Ini yang pernah aku kritik, seharusnya itu diletakkan di Yosua, karena di 34:5 itu Kanjeng Nabi Musa itu sudah wafat. Bagaimana seseorang yang sudah wafat masih menerima firman itu loh, ya. Atau sebetulnya berita wafatnya itu harusnya ditaruh yang akhir, ya.
inilah semakin apa namanya, semakin menambah benang merah yang bisa kita tapaki bahwa setelah pembuangan dari Babel itu ya kan, itu dikalahkan si Babel itu sama si Persia. Kemudian setelah ditundukkan, Persia punya kebijakan baru. Kemudian kebijakannya itu memberikan keleluasaan kepada bangsa Israel untuk kembali ke Israel. Ketika itulah Ezra yang sudah di-request sama teman kita, apakah Ezra itu sama dengan Uzair ya, itu PR ya, nanti tolong diingatkan. Ezra menulis kembali kitab suci untuk bangsanya. Bahkan ada yang berpendapat Ezra itu kalau nggak dibiarkan dia bisa melampaui Musa popularitasnya bagi bangsa Israel. Itu ya, maka kita tahu ketika menulis itu kan tentunya sejauh apa yang diingat. Dan orang terjajah itu jangankan ngurus kitab suci, ngurus nyawanya sendiri aja sulit. Jadi bayangan-bayangan bagaimana beratnya mereka lewat Ezra mendekonstruksi ulang, membangun ulang kitab sucinya, itu juga sesuatu yang tidak mudah kan. Maka kalau terjadi seperti yang menurutku aneh di 345 ulangan itu ya, 345 Kanjeng Nabi Musa itu lalu matilah Musa. Nah, mati Kanjeng Nabi Musa. Kok di ulangan 34 yang ke-10-nya masih menerima firman? Itu gimana ya? Mungkin pencatatannya dulu ada masalah dan LAI belum bisa untuk membereskan itu. Akan lebih aman misalkan yang 3410 itu atau setelah 345 itu diposisikan sebagai Yosua, catatan Yosua, karena kita tahu Yosua ini murid kesayangannya dari Kanjeng Nabi Musa, abdinya yang paling setia. Ya. Oke, itu sekedar masukan dari aku ya, supaya kita bisa menerima logiknya masuk gitu loh. Dan ini kok sudah wafat kok masih menerima firman, kan jadi tanda tanya gitu ya. Cuman ya terserahlah, semua itu ada otoritasnya di LAI, apakah LAI akan merevisi ulang ya. Kemarin kita tahu 2023 2023 sudah terbit ya, cuman aku belum punya itu. Dan sekali lagi selamat untuk saudara Kristenku telah punya kitab suci baru ya, terbitan 2023 ya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang perlu juga kita diskusikan. Kenapa kok bolak-balik terbit, bolak-balik direvisi gitu. Ya, tapi nantilah itu ya, kita fokus ke sini dulu. Oke, 3410 sebelum aku lanjutkan atau gini Le. Kamu bacakan dulu, Bapak mau tulis. Kamu belajar baca Bible ya. 3410. Mana coba 3410? Coba kamu baca. Nah, lihat 34-nya, lihat. 34-nya lihat. Nah, sini Bapak cari supaya kamu besok ngerti ya. Ini apa? Ini apa? Gitu loh. Bacanya gitu. Nggak sama dengan Al-Qur'an dia, memang beda. Oke, 3410 baca. Seperti Musa. Seperti Musa Yang dikenal Tuhan besar. Besar semua apa T-nya aja yang besar? T besar. T aja. Nah, ini masalah. Tapi ya sudah, tulisannya begitu, seharusnya besar semua ini. Gini dia ya. Seperti kenal Tuhan Dengan berhadapan muka. Dengan berhadapan muka. Sebentar. Kita memahami berhadapan muka ini agak sulit loh. Karena tidak mungkin orang akan berhadapan muka dengan Allah. Dan orang Israel tahu mati kalau sampai melihat Allah itu sosok yang tidak bisa dilihat. Maka sesuatu yang bisa dilihat itu pasti bukan Allah. Yesus itu bisa dilihat, maka dia bukan Allah. Jangan bermain spekulasi Allah yang menjadi manusia
Oh, bukan. Manusia yang menjadi Allah. Bukan. Berputar-putar nggak karuan. Sesuatu yang bisa dilihat itu pasti bukan Allah. Maka untuk memahami, karena ini mestinya ini besar semua ini, karena dia merujuk ke YHWH. Tapi ya sudahlah, LAI menulis begitu, ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Lanjut. Tidak ada lagi nabi. Nah, ini lihat ini. Tidak, tak tulis gede-gede supaya matamu melek. Tidak ada lagi nabi ya, bukan Allah kok dinubuatkan. Ya, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang nih Israel. yang bangkit. Ini kan cerita tentang kebangkitan nabi, bangkit yang sudah dijanjikan di 15 di berapa? 15 18, Ulangan 15 18, ya. Kan sudah dijanjikan itu. Yang sudah kita bahas di seri-seri yang lalu, ya. Bukan 15. 18 itu cerita tentang kebangkitan nabi yang dijanjikan. Jadi bukan yang lain, nabi, ya. Oke, tidak ada lagi nabi yang bangkit Di antara orang Israel. nah, di antara orang Israel. Oke? Udah. Oke. Ya. Sebelum aku lanjutkan, aku baca dulu komen dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Arif Musinin Tuban, siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemarin sudah 7 bulanannya ya. Sukses selalu, semoga selamat ibunya, selamat putra atau putrinya, semoga nanti juga lahirnya selamat, tumbuh cerdas, menjadi generasi Islam yang tangguh, ya, soleh dan soleha. Oke, anak pertama ya dari saudara kita Kang Mas Arif Musinin. Oke, semoga selalu Allah melindungimu, melindungi keluargamu semuanya, ya. Tak lupa juga salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Tuban. Oke, selanjutnya Kang Istianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik hadir nyimak kajiannya, masih tetap mengikuti kajian, menunggu di seri Kang ke-14. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional juga untuk semua keluarga yang ada di Sidang Manik. Ini mendung ya, tadi baru hujan sudah usai, jadi kalau agak gelap dan ada guntur ya kita anggap itu seni aja lah ya, nggak usah dibikin ribet. Oke, seni yang menghiasi kajian kita gitu. Soleh kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Lanjutkan terus kajiannya, kami siap untuk selalu pasang otak. Oh, mantap, pasang otak. Biar cerdas secerdas Tuan Guru. Alhamdulillah, insya Allah ya. Salam Isra semua saudara-saudaraku, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu, bil khusus kepada soleha kita Gispati ya. Salam Isra untuk semuanya, semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Kang Nur Kolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Ya, matur nuwun Kang Nur. Berikutnya Bu Ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banjarmasin hadir Tuan Guru, serinya salah ketik mungkin nggih. Harusnya seri yang ke-13. Oke, terima kasih atas koreksinya untuk Bu Ne ya. Matur nuwun, itu kemarin Gra itu buru-buru mungkin ngetiknya. Ya, jadi terketik 13. Betul Bu Ne ya. Itu seri yang terketik 12, itu seharusnya seri yang ke-13 dan sekarang
Ya, siap menunggu seri yang ke-14 selanjutnya ya. Dan sekarang kita masuk seri yang ke-14. Terima kasih, salam Isra untuk Bune dan keluarga dan semua saudara yang di Banjarmasin ya. Dan matur nuwun atas koreksinya. Sholawat selalu untuk channel ini dan salam Isra untuk semuanya. Oke. Kemudian Bapak kita, Bapak Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang hadir Gus. Salam Isra juga untuk sesepuh kita dan untuk semua saudaraku yang ada di Tangerang. Kemudian Kang Mas Ilham Perdana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Beti Solo hadir, monggo. Hadir nyimak kajian ini Ba'da Isya, monggo. Berarti orang-orang Yahudi itu kritis pemikirannya, Gus. Makanya banyak bertanya, nggak hanya sekedar imani saja. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya yang ada di Solo. Kan kita juga tahu sampai sekarang bahwa orang Israel itu ya bisa dikatakan memang cerdas. Lihat aja populasinya berapa. Tapi dia mewarnai dunia meskipun bermain di balik layar. Kan aku sudah bilang, sebetulnya Amerika yang mengendalikan Israel atau Israel yang mengendalikan Amerika. Kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas, ya mereka ya cerdas-cerdas lah otaknya ya. Ya banyak tanya, makanya kalau ada orang bertanya itu biarin saja selama pertanyaannya itu mendasar. Karena memang ada pertanyaan itu pertama, dia memang maunya menyanggah saja itu ada. Pertanyaan yang itu menguji, ngetes, ya ada. Ya, makanya juga kita harus hati-hati. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang dia untuk mencari tahu, ya kita harus mau, ya. Atau kalau aku bilang ya berkewajiban untuk melayaninya. Supaya dia tidak tahu menjadi tahu begitu ya. Oke, salam Isra ya untuk Ilham Perdana. Kita lanjutkan MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya sekitar Nabi Muhammad. Saya pernah melihat hadis tentang Nabi Muhammad tak mau melewati tempat yang bernama Madain Saleh Al-Ula yang kini sebagai tempat terkutuk. Kenapa? Kok menjadi tempat terkutuk? Yang dikutuk itu bukan tempatnya. Manusia-manusia di tempat itu yang tidak mau taat pada Allah. Yang juga dijauhi Nabi Muhammad saat melewatinya. Nah pertanyaannya Gus, apakah cerita dalam hadis ini termasuk dongeng atau benar suatu kejadian yang Nabi yakini? Itu saja Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak tertarik untuk yang demikian. Ya. Silakan saja dicek itu hadisnya sahih atau enggak. Ya. Enggak tertarik untuk hal-hal yang demikian, ya. Maka jawabanku coba silakan cek dulu hadisnya. Kalau itu sahih gimana, kalau enggak sahih gimana, silakan tentukan sikap. Mungkin itu jawabanku ya. Berikutnya Kang Sahran Gipari baru menyimak tengah malam. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Kang Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Jember hadir Tuan Guru. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional. Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Salam Isra. Oke, matur nuwun Kang Wahyu. Salam Isra juga untukmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hermana Nata Wijaya. Tur nuhun. Soleha kita hari ini. Demak hadir nomor 4. Oke, terima kasih. Ya, salam Isra untuk soleha kita yang ada di Demak. Berikutnya Kang Nabil Al Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir selalu dalam kajian Gus Beti. Al-Quran dan hadis menjadi panduan hidup. Mantap. Ya, memang harus begitu. Panduan hidupnya itu Al-Quran dan hadis. Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo. Kang El Diablo always selalu hadir meski angsal nomor 5. Kutu loncatku, ya Kolose 1:15 ya. Ada apa rupanya Kolose 1:15? Terima kasih Kang Samsul Yatim ya. Alhamdulillah gelar tikar. Karena Nabi di luar yang 25 jumlahnya 124.000, kita masih bisa melihat jejak ajaran tauhidnya. Semisal kejawen. Apalagi ini sebentar, kejawen, kapitayan, sesembahnya tan keno kinayan ya,
tak dimisalkan ya. Terus tentang Siddhartha Gautama, ini ada berpendapat bahwa beliau adalah Nabi Zulkifli. Dalam diambil dari diksi Zul Abdul dari kampung Kifli yang ada di India, tempat beliau lahir. Demikian yang pernah saya baca. Ini salah satu alasan kecil kenapa saya menyatakan bahwa Al-Quran sudah memborong semuanya. Begini loh ya, orang yang berpikir akademis, kerangka berpikirnya itu, rasionalitasnya itu sesuatu yang empiris. Kalau nggak empiris itu males gitu ya. Yang kita tahu kan yang sampai ke kita 25 ya, yang 25 itu aja. Kalau yang 124.000 minus 25 itu nanti menjadi debatable ya. Maybe yes, maybe no. Makanya saya tidak tertarik menjawab apa yang ditanyakan oleh Kang Mas MBR ya. Ya karena hampir sama dengan itu. Ya. Kalau aku jelas aku tolak cerita-cerita seperti ini. Ya, tapi kan aku tidak aja menyarankan kepada MBR untuk menolaknya. Aku memberikan kebijakan, coba kamu teliti dulu hadisnya sahih atau tidak. Gitu. Tapi sebetulnya kalau bagi aku ya sudah tak buang. Ngapain? Nggak memberikan kontribusi kecerdasan kita. Ya. Hal-hal yang dongeng-dongeng seperti itu. Sama dengan tentang Nabi. Ya sudah, yang sampai ke kita aja yang kita bicarakan. Yang 124.000 minus 25 itu nggak usah. Nanti jadinya ya itu tadi, maybe yes, maybe no, cocokologi. Bicara sejarah itu debatable-nya tinggi. Apa benar kampung Kifli itu ada di India sana? Apa benar Kifli itu yang dimaksud? Kan perlu riset lagi. Ya. Jadi aku ndak tertarik sih. Karena orang punya analisis, nanti orang lain juga punya analisis, dia jadi tidak ada rujukan untuk menerima kebenaran yang mana. Ya, kan aku sudah jelaskan kemarin tentang Siddhartha. Itu akhirnya juga Buddha, Siddhartha itu lahir kan dari ketidakpuasannya terhadap Hindu. Maka dia menelurkan Buddha. Buddha sendiri sekarang menjadi dua besar, Hinayana, Mahayana. Kalau yang Hinayana masih mending, yang Mahayana itu nggak percaya ada Allah, ada YHWH, ada sosok yang menciptakan semua ini. Mereka mengatakan semuanya terjadi dengan sendirinya. Terus gimana? Makanya kan ketika aku ditanya sama MBR kemarin tentang Buddha, jawabanku itu juga nggak menyimpulkan karena ada dua alternatif. Kalau misalkan bisa dipastikan Buddha itu mengajari tauhid, boleh jadi iya dia di antara sekian nabi yang kita tidak kenal, yang informasinya tidak termasuk yang 25 itu. Bisa jadi. Karena apa? Tauhid itu sebetulnya tanpa wahyu pun kita bisa, karena Gusti Allah itu tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin lebih dari satu. Itu rasionalitas kita cukup. Karena aku sudah bilang, aku sama Arasi itu filsuf ya, aku setuju, tapi ada juga aku yang tidak setuju. Bahwa untuk mengenal Allah itu ada dan satu itu otak saja cukup, rasionalitas saja cukup tanpa nabi. Yes, aku setuju. Tapi kalau kita terus menafikan nabi, aku tidak setuju. Lah nanti syariatnya bagaimana? Syariat itu kan kita perlu contoh. Contohnya ada pada siapa? Ada pada nabi. Al-Quran itu menjelaskan sholat, tapi syariatnya diajarkan lewat sunnah Kanjeng Nabi. Lah kalau kita nggak mencontoh Nabi bagaimana? Kalau nabinya nggak ada, gitu ya. Jadi sulit mas. Kalau didiskusikan nanti menjadi liar. Sana punya pendapat, sini punya pendapat, masing-masing punya pendapat. Ada yang bilang Zulkifli dari kampung Kifli lah, dari India lah, gitu ya. Oke. Kalau soal Al-Quran memborong habis semuanya, tentu kita agree, setuju. Karena dia perjanjian terakhir. Dia merangkum dari semua kitabullah yang ada. Makanya orang-orang geblok yang nggak tahu berkomentar, yang katanya nyontek lah, yang katanya
sama dengan yang, ya jelas saja ada kesamaan, orang satu sumber kok. Tapi karena ketidaktahuan dia atau karena ketidaksukaan dia bilang nyontek Kanjeng Nabi Muhammad diterangkum dalam Al-Quran, kitab-kitab Torah, kitab-kitab Injil gitu. Dia tidak tahu bahwa itu diwahyukan. Lah kok dia sendiri nggak mikir kalau dia nyontek, dia ngerampok kitabnya orang Yahudi itu, dia ambil satu kitab. Mau nggak dibilang begitu? Kitabnya orang Yahudi itu. Untung aja kitab orang Yahudi tidak mengajukannya ke persidangan Mahkamah Internasional supaya kitabnya jangan dipakai lagi. Ya. Oke, itu saja. Kemudian Kang Mas Ben-Hur Bamas Muljam. Kalau menurut literasi yang saya baca, Esau menurunkan bangsa Edom, Romawi, Yunani. Iya, sejauh apa literasi itu handal? Masalahnya di sana. Seperti tadi pertanyaan MBR, sejauh mana, sejauh apa hadis itu handal? Gitu aja jawabanku, ya. Guru Endruk ke Mongis Nade Raja Jawas hadir. Oke, matur thank you, nuwus am ya. Kemudian ini namanya asik, Saripudin Turnip. Kalau Saripudin itu tentunya perspektifnya Islam. Kalau Turnip itu marga Batak. Siandia doh lai. Halak Batak doh. Marga Turnip teh. Aha doh idoko namuna. Kenapa membahas isi Bible terjemahan? Lah memangnya kenapa kalau dibahas? Aku justru bertanya, kenapa kamu menanyakan puasa doh? Ya? Kamu tanyakan orang yang membahas Bible terjemahan. Kenapa? Justru aku kembali tanya. Kalau kamu kan tanya, kenapa membahas isi Bible terjemahan? Aku tanya, kenapa kamu bertanya ketika ada orang membahas Bible terjemahan? Ibu Dodo, tahu kamu? Ya. Bukankah isi Bible terjemahan itu sudah tidak sesuai lagi dengan original teksnya? Ya makanya itu. Sekarang coba kasih aku original teksnya supaya nanti kita bahas bareng. Gitu loh. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak bermasalah gitu loh. Kenapa dibahas ya Bible terjemahan? Lah yang aslinya nggak ada, kamu bisa nggak menghadirkan aslinya? Original teksnya mana? Gitu loh. Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu ditanyakan. Ya. Oke. Mulai dari udang Tuhan munai sudah teh, sian dia do Turnip. Ya. Oke. Sekarang kita fokus. Ya, kita fokus ke sini. Aku sudah bilang, ini ayat paling seksi, paling spektakuler. Ketika aku menyusun buku Benang Merah Agama Samawi, ya, yang itu telah dibedah oleh teman-teman Kristen kita. Salah satu pembedahnya yaitu pendeta BA yang alhamdulillah ya, semoga sembuh ya. Kabar-kabar sih sudah dipasang satu ring sehingga sembuh ya. Ya kalau menurut mereka menyembuhkan Yesus, menurut kita ya bukan, yang menyembuhkan ya YHWH itu, ya Allah itu. Tapi sudahlah, nggak usah berdebat di sana dulu. Kita ke sini ya. Dulu beliaunya yang membedah bukuku, pendeta BA itu ya. Tetapi yang menanyakan bukan beliau, tapi perwakilan dari Institut Injil Indonesia, bahwa ini koma. Jadi kalau ini koma, dia berlanjut ke pernyataan berikutnya. Ya jelas saja kalau koma. Terus aku bilang, Anda minta apa? Minta titik? Iya. Lalu aku kasih titik. Kalau sampai minta titik, aku kasih titik. Tak kasih yang titik. Diem dia. Kan dia nuntut titik, ya aku kasih titik. Ya harus diem. Karena apa? Di sini ada pernyataan yang dahsyat sekali. Ya, perhatikan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel.
Artinya kalau ada nabi yang bangkit lagi itu harus di luar Israel. Kita sudah baca, sudah kita teliti ya di seri-seri berikutnya ya, yang dikatakan di antara saudaramu ya, saudaranya Israel apa? Yang itu ada di Ulangan 18, 15, 18, 18 yaitu Arab. Ini loh. Spektakulernya ini loh. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Maka nabi yang dijanjikan itu, nabi ya, yang dijanjikan itu yang akan dibangkitkan harus di luar Israel. Itu. Spektakuler kan? Ya. Cuman tidak mudah seperti ini. Karena ini polemiknya cukup tinggi. Maka kalau teman-teman membantah, teman-teman Kristen membantah tentang ini titik atau koma, ya ayo saja. Aku tak layani aja. Ya. Tak layani. Jangankan masalah itu. Masalah terjemahannya memang ini bermasalah. Ya, di sini ada pendapat ini ya. Ini dari teman Kristen kita, dia mengatakan terjemahan LAI untuk Ulangan 3410 memang agak bias dan kurang tepat. Nah, jadi dia mengkritik LAI. Ya. Lihat ini. Tuh. LAI untuk Ulangan 3410. Nih, kamu baca, sudah terbaca di sana. Baca, coba kamu baca. Ini tanggapan dariku mengenai Ulangan 3410 ini. Ya, terus Untuk versi yang lebih lengkap. oh, goblok. Terjemahan LAI untuk Ulangan 3410 langsung ke sana, nggak usah naik ke atas. Baca. Yang terjemahan itu. Ya Allah ya Robbi. Ini lihat ini lihat. Saya. Kamu lihat ini terjemahan LAI ini, kamu lihat. Kamu lihat belum? Ya. Ini yang disuruh baca. Nih, nampak nggak? Baca. Terjemahan LAI untuk Ulangan 3410 memang agak bias dan kurang tepat. Ulangi, memang Agak bias dan kurang tepat. ulangi. Memang terjemahan LAI untuk Ulangan 3410 memang agak bias dan kurang tepat. Lihat itu. Ini teman Kristen yang mengatakan begitu. Apakah memang begitu? Kita lihat. Ya. Kita lihat. Nih, langsung aku ke sumbernya. Alkitab Sabda. Kamu bisa juga lihat di sini. Sudah? Nah, aku baca. Ini Ulangan 3410 terjemahan baru 1974. Nah, lihat ini, aku lihat. Lihat ini. Dia Tuhannya nggak begini Tuhannya. Kacau lagi nih, Tuhan yang mana? Lihat ini. Ya. Tuhannya ini lihat nih, Tuhan gede seperti ini. Nampak tuh? Lihat itu. Ya inilah nasib terjemahan kitab ini. Beda gak Tuhan ini dengan? Beda. Seharusnya ini Tuhannya yang benar, Tuhan yang gede semua ini. Tuh. Nah, ini untuk menjawab si Turnip tadi. Kenapa kita bahas yang terjemahan? Lah yang aslinya kemana? Kamu bisa kasih enggak? Ya. Nih. Makanya kalian sebagai orang Islam harus bangga. Proud, to be proud with Al-Quran. Dia punya original teksnya, dia punya terjemahannya. Terjemahan itu mau diobrak-abrik 1000 kali nggak masalah. Yang nggak boleh itu kitab sucinya. Aku baca di sini ya. Terjemahan 1974. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nih. Cuman masalahnya di sini dia
Ya, di Bibelku Tuhannya seperti ini. Aku nggak setuju sebetulnya. Ya. Ini seharusnya Tuhannya itu bukan ini, tapi yang ini. Nih. Ini seharusnya. Ini kritik untuk LAI. Sekarang aku tanya, sama nggak ini dan ini? Beda. Ini selalu merujuk kepada YHWH ini. Merujuk kepada alif lam lam ha ini, bukan ini. Ya. Makanya sulitnya baca terjemahan karena nggak standar dia. Ya. Oke, seperti ini. Ini yang terjemahan 1974. Ini ada terjemahan AYT, nggak tahu apa itu AYT, ya. Dan ini koma ya. Kalau yang di Bible anuku, Bible yang aku install di komputer itu titik dia. Di sini koma. Ya. Oke, kita lihat yang AYT. Seperti Musa yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka, tidak ada nabi lain di Israel yang demikian. Nah. Beda nggak itu? Kan sudah beda. Yang ini ya. Seperti Musa yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka, tidak ada nabi lain di Israel yang demikian. Coba kalau ini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dia connect ke ayat yang pernah kita bahas 18:15, 18:18. Cuman kalau begini, seperti Musa yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka, tidak ada nabi lain di Israel yang demikian. Coba. Dan dia titik, nggak koma. Ya, itu AYT. Sekarang TL 19 berapa ini? 1954. Ini terjemahan tertua. Maka di antara orang Israel tiada berbangkit pula seorang nabi yang seperti Musa yang dikenal oleh Tuhan muka dengan muka. Nah, balik lagi dia. Di sini muka dengan mukanya di depan. Maka di antara orang Israel tiada berbangkit pula seorang nabi yang seperti Musa yang dikenal oleh Tuhan muka dengan muka. Jadi di antara orang Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa. Itu ya. Ya. Oke. Kacau. Sekarang bis ya. Bis ini terjemahan 1986. Ini simpel banget ini. Di Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, ini Tuhannya Tuhan gede, betul. Ya, jadi dia berbicara di Israel. Ya, tidak ada lagi nabi seperti Musa. Nah, kalau di luar Israel, ayo. Jadi kacau ini. Oke. Sekarang MILT ya 2008. Kalau tadi itu titik semuanya ya, dua-duanya titik. Sekarang ini MILT. Dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka. Koma ini. Ya. Koma. Berikutnya Selber. Apa ini? Selbernya apa maksudnya? Tidak pernah muncul lagi seorang nabi Israel seperti Musa yang dikenal Allah berhadapan muka. Ya. Tidak pernah muncul lagi. Ya. Terus gini apa tuh? V ya. AVB ya. Tidak pernah muncul lagi seorang nabi Israel seperti Musa. Ya. Yang dikenal Tuhan secara berhadapan muka. Dari semua terjemahan-terjemahan ini yang connect itu cuman yang
terjemahan baru 1974 karena dia berbicara tentang kebangkitan. Dia connect terhadap Ulangan 18 15 plus 18 Dia ini merujuk ke sini. Maka dari terjemahan-terjemahan yang ada ini yang masuk. Kalau yang lainnya ini enggak connect. Ya. Oke. Aku kira di situ dulu, besok kita lanjutkan masih tentang ini ya. Karena nanti ini jadi perebutan. Ini nanti jadi rebutan ya. Makanya aku bilang ya, nabi. Pertama, yang kedua sejak awal seri, 3 yang dicari, Mesias, nabi, Elia. Nah, ini nanti jadi perebutan. Ada yang membawanya ke Roh Kudus. Ini sama-sama orang Kristen nih. Beda. Nanti ada lagi yang membawanya ke Yesus. Konsekuensinya ada. Kalau Yesus itu nabrak mana, kalau Roh Kudus itu nabrak mana nanti. Ya, kita lihat. Makanya aku wanti-wanti, nabi loh ya. Nabi yang diinformasikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Musa dan dinubuahkan untuk kita. Ya. Makanya aku bilang seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi. Ini tentang nabi ini yang bangkit di antara orang Israel. Di 18:15, 18 kita tahu di antara saudara-saudaramu, saudaranya Israel apa ya? Arab. Maka nabi yang bangkit nanti itu harus di luar Israel. Tidak ada kemungkinan bangsa lain kecuali Arab. Itu loh. Kecuali Arab yang bisa memenuhi kriteria. Ya. Oke, besok kita lanjutkan polemik 3410 ini karena ini menarik ya. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quranmu ya, menjadi bingkai iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, harus kita beri hormat. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.